Baik, di presentasi kali ini kami akan membahas tentang cara membuat laporan dengan Microsoft Excel. Topik pertama adalah kegunaan pivot table yang akan dibahas oleh Tasya Andini. Pada Tasya, kami persilakan. Baik, jadi izin share screen. Jadi yang pertama itu kita membuat pivot table. Oke, ini kita pindahkan dulu. Nah, jadi untuk pembuatan pivot table itu kita bisa mulai dari insert. Pertama itu kita blok dulu. Penggunaan pivot table itu supaya mempermudah kita mencari data penjualan. Insert. Terus kita masuk ke pivot chart. Di sini untuk tahun 2019 Microsoft Excel-nya itu ada pivot chart dan pivot table. Jadi kita pilih aja ini. Nah, di sini tertera kita mau dibuat di new worksheet atau existing worksheet. Jadi kita mau dibuat halaman baru atau halamannya tetap di sini. Jadi karena itu saya pilih existing worksheet. Kita klik, terus oke. Nah, ini tuh untuk pencarian, misalnya kita mau nyari tahu seberapa jumlah tipe yang terjual. Terus kita lihat nilai penjualannya itu berapa. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mengklik tipe yang ada di pivot chart file ini. Terus kita masukkan ke axis atau rows-nya. Nah, di sini tertera rows table-nya itu, berarti di sini kita ganti jadi tipe. Kemudian ini adalah total dari tipe. Tipenya itu ada 60, 72, dan 90. Di sini terdapat sum of type, tapi kita nggak pakai ini ya. Kita mencari seberapa banyak unit yang terjual. Jadi sum of type-nya ini kita ganti. Pertama kita klik ini di values-nya. Terus value file setting. Kita ganti jadikan. Di sini kita jadikan jumlah tipe yang terjual. Oke. Nah, di sini kita udah dapat berapa jumlah tipe yang terjual pada masing-masing tipe. Kemudian setelah itu, kita masuk ke nilai penjualannya. Kita melihat berapa sih nilai yang terjual atau nilai penjualan itu berapa. Kita klik nilai penjualan. Nah, untuk di tahun 2019, MS Excel-nya itu udah langsung ada. Langsung dimasukkan ke value. Sedangkan yang pada video pembelajaran, kita harus memasukkan secara manual ke value-nya. Setelah itu kita mau lihat nih, berapa sih rata-rata atau average-nya dari nilai penjualan. Kita masukkan lagi ke value. Nah, di sini udah dapat. Kita udah dapat jumlahnya sama. Di sini masih berdasarkan sum-nya. Jadi kita ganti. Oke. Di sum of nilai penjualan yang kedua kita jadikan sebagai average atau yang namanya rata-rata. Sama seperti halnya kita klik average. Kemudian oke. Nah, kita udah dapat data penjualan. Terus supaya mempermudah kita buat pakai
comma style ya. Dan kita bisa gampang melihat angka-angka yang ada. Oke, kita pause dulu. Jadi berdasarkan data yang kita mau buat, kita bisa mengetahui berapa aja tipenya, kemudian jumlah tipe yang terjual, kemudian penjualannya itu berapa, sekitar berapa gitu kan. Ini sekitar 3 miliar. Nah, kita juga mengetahui tipe mana yang paling banyak menghasilkan keuntungan gitu kan, atau jumlah yang terbesar itu di tipe 72. Walaupun dia sedikit di jumlah tipe yang terjual, tapi dia menghasilkan uh, value yang besar. Sedangkan di tipe 60, jumlah tipe terjualnya lebih tinggi di 72, tapi nilai yang dihasilkan itu lebih kecil daripada 72. Terus pada MS 2019, ini udah tertera tabel atau grafiknya. Maksud saya grafik atau chartnya. Jadi kita bisa dengan mudah menganalisis sebuah data penjualan dari suatu badan usaha atau bidang usaha tersebut. Sekian mungkin dari saya penjelasan dari pivot table ya. Saya kembalikan ke Agung. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafika. Untuk Rafika, kami persilakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fitur chat. Jadi fitur chat adalah fitur di Microsoft Excel untuk mengelola data angka ke dalam diagram. Jadi fitur ini membuat data menjadi lebih kuat sehingga memudahkan audiens membaca data yang akan kita miliki. Jadi contohnya di dalam tabel ini adalah data pasar market share pada suatu industri. Jadi apabila kita melihat pada tabel ini saja, ini tidak akan cukup jelas untuk memberi gambaran kepada orang lain. Caranya adalah pertama-tama kita blok tabel tersebut, lalu ke insert, lalu kita pilih yang recommend chart, yang bulat. No, salah. Matikan dulu. XX. Pilih yang chart yang bulat ya. Lalu kita pilih yang 2 di P-chart. Jadi, apabila kita menggunakan P-chart ini, kita akan lebih tahu area PTA, PTB, dan PT lainnya itu sebesar apa. Kita akan lebih enak menjelaskan gambaran-gambaran pada market share ini dibandingkan dengan melihat tabel-tabel market share yang di sini. Jadi untuk lebih rapi lagi, kita bisa membuat data tabel di dalam pie chart ini. Jadi caranya kita pencet pie chart-nya, lalu apa sih pencet kanan itu? Klik kanan. Ya, klik kanan. Lalu add data tabel. Jadi di sini ketika orang membaca pie chart ini, orang bisa tahu area biru ini angkanya berapa, area orange ini angkanya berapa. Jadi mungkin sekian dari yang saya jelaskan tentang chart ini. Mungkin akan dilanjutkan oleh Agung. Oke, selanjutnya dengan topik pie chart. Di pie chart ini digunakan untuk menggambarkan total data yang memiliki jumlah 100. Jadi caranya, pertama untuk bar chart kita blok. Kita blok, baru pilih insert, baru ke bar chart.
Oke. Di sini kita tahu, kita melihat bahwa yang paling tinggi pada tahun 2020. Jadi untuk kedua, line chart, caranya blok, baru pilih insert, baru pilih line chart. Nah, dengan ini kita bisa menampilkan angkanya dengan cara klik kanan baru ya add data labels. Nah, di situ kita sudah melihat angkanya. Jika kita ingin menghilangkan garis-garisnya, caranya pilih garis dulu, baru klik kanan, baru delete. Ini untuk memudahkan kita dalam mempresentasikan suatu proyek di mana mengetahui keunggulan kita dengan perusahaan-perusahaan lain. Udah. Jadi materi kami hanya sampai sini. Jika ada salah atau penggunaan fitur-fitur yang lain, kami mohon maaf. Kata kami ucapkan terima kasih.